Ramai coy. Thank you 10 kanya. Bang, coba video Dreambook dong. Nanti aja lah, malas. Cepet sekarang kerjain. Siapa? Halo coy. Ya sebagaimana yang tadi udah disebutkan di awal video gitu kan. Sekarang Indra mau mereview Dreambook yang sudah Indra buat. Untuk Dreambook yang versi filenya bisa dilihat di QR code berikut. Untuk di bagian cover sendiri, di sini ada judul dari buku ini atau project ini, yaitu Dreambook. Kemudian ini adalah foto saya ketika wisuda di tahun 2024 di SMKN 1 Panjangkiran. Kemudian ini adalah nama lengkap saya dan saya akan menjadi orang sukses di masa depan nanti. Amin. Kemudian dilanjut di halaman berikutnya, yaitu ada foto saya sendiri. Ini waktu di depan gedung FIPS setelah selesai kelas. Lalu ini ada kayak semacam biodata lengkap, nggak lengkap juga sih, kayak biodata tentang saya gitu. Di sini ada, aku Indra, bernama lengkap Indra Rizkia. Aku lahir pada bulan September, tepatnya tanggal 22 tahun 2006. Aku lahir dan besar di Majalengka, Kecamatan Jati 7, Desa Panjangkiran. Aku bercita-cita menjadi seorang network engineer. Aku merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Pendidikan, aku TK di Mekar Harapan, SD di SD 1 Panjangkiran, MTS di MTS Swasta Nahdlatul Umam, Kempek Cirebon, SMK di SMKN 1 Panjangkiran, dari Segalang di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Favorit, untuk makanan favorit saya yang pertama adalah masakan mama, dan untuk minumannya itu air putih. Di favorit gitu. Kemudian di lembar berikutnya atau di lembar ketiga ada tentang keluarga saya. Nggak bisa disebut keluarga besar juga sih, karena badannya nggak ada yang besar. Di sini saya akan menyebutkan nama-namanya atau susunan-susunannya dari yang paling kanan dulu. Yang pertama ini ada Alvin. Alvin itu ada anak dari kakak saya atau cucu dari ibu saya atau orang tua saya. Kemudian ada orang tuanya Alvin atau kakak pertama saya bernama Aboim. Kemudian yang berikutnya ada saya sendiri. Kemudian di samping saya itu ada suami dari kakak saya yang ketiga yang bernama Ayan. Kemudian di samping Ayan ada kakak saya, yaitu Teteh Ika, anak ketiga dari keluarga saya, dari ibu saya. Kemudian di sampingnya juga ada ibu saya sendiri, beliau bernama Ibu Kartina. Kemudian di bawahnya itu ada anaknya Teh Dede, saya kurang tahu namanya siapa ya. Kemudian di sampingnya ada si Jawa merupakan cucu kedua dari ibu saya atau anak kedua dari kakak pertama saya. Kemudian di samping Jawa itu ada bapak saya bernama Amrin. Kemudian di lembar selanjutnya pula itu ada idola saya atau panutan saya. Yang pertama itu ada Bang Windah. Ya mungkin anak-anak gaming tahu lah siapa dia. Kenapa saya suka Bang Windah gitu? Karena Bang Windah sendiri di awal pertama dia berkarir itu pertama kali dia menjadi seorang pelayan di restoran, dan itu gajinya juga besar, cuman enggak sebesar yang seperti yang sekarang di dunia gaming gitu. Kemudian beliau beralih profesi menjadi YouTuber gaming, dengan pada saat awal itu dia mengalami kesulitan di secara view, likes ataupun subscriber. Lalu dia secara konsisten untuk terus live streaming sampai akhirnya dia bisa nembus ke 14 juta subscriber per video yang diupload. Kemudian yang bawah itu ada Bang Hitjet atau Bang Rian Armando Pasya. Saya suka beliau ini karena beliau itu orangnya yang kocak dan umurnya itu sama dengan saya. Saya mulai suka atau ngidol ke Bang Rian itu sejak kelas 10 SMK. Kemudian selain itu juga beliau orangnya sama seperti Bang Windah. Dia mulai karir itu dari nol tanpa ada nama sedikit pun. Dia mulai nge-YouTube itu sekitar 9 tahun yang lalu. Kemudian dia akhirnya terus konsisten meskipun kadang ngomongnya rajin live tapi ternyata tidak rajin live. Tapi saya tetap mengidolakan dia karena dia orangnya sangat hebat. Di lembar selanjutnya pula ini ada achievement atau capaian saya selama hidup saya sendiri. Ini adalah foto saya ketika tahun 2017 setelah perlombaan PMBK. Prestasi saya pertama di tahun 2016 itu ada pidato bahasa Indonesia Putra antar SD sekecamatan. Kemudian di tahun 2017 itu ada juara 2 pidato
bahasa Sunda atau Biantara Bahasa Sunda Putra tingkat SD sekecamatan jadi 7. Kemudian ada juga juara 3 pilihan dai cilik putra sekecamatan antar SD. Kemudian yang berikutnya ada lomba mengarang cerita pendek putra antar SD tingkat kecamatan. Kemudian yang berikutnya itu ada juara 3 lomba Murotal wa Imla tingkat MDTA sekecamatan. MDTA itu ada madrasah diniyah, takmiliyah, dan awaliyah. Kemudian di tahun 2020 saya kebetulan juara 2 lomba menulis di Pondok Pesantren Kempek Cirebon pada saat acara Hari Santri Nasional 2020. Kemudian pada tahun 2022 saya menjadi top 3 lomba membuat video kreatif pada saat acara PKRM Irma Daring Angkatan ke-6 se-Jawa Barat. Kemudian di tahun 2023 saya juara 2 lomba LKS atau lomba kompetensi siswa SMK. Versi kalau mungkin dibaratkan di SMA-nya itu seperti OSN gitu. Di bidang IT Network System Administration tingkat Majalengka, tingkat Kabupaten Majalengka. Kemudian di tahun 2024 saya berhasil menjadi best graduate dari jurusan TKJ di SMKN 1 Panjiran. Kemudian di tahun 2024 juga saya mendapatkan prestasi yaitu diterima di Universitas Pendidikan Indonesia lewat jalur seleksi nasional berbasis tes. Kemudian di 3 lembar berikutnya itu merupakan kelebihan atau kekurangan saya menurut saya sendiri, orang tua, kakak saya, dan orang-orang terdekat saya atau orang-orang lain lah, teman-teman saya. Yang pertama mungkin dari saya sendiri. Untuk kelebihan saya itu orangnya yang melek teknologi, suka belajar hal-hal baru tentang dunia teknologi. Sedangkan kalau untuk kekurangannya, saya itu orangnya introvert, pemalas, suka rebahan, dan yang terakhir itu kebanyakan main HP. Kemudian kalau untuk orang tua saya, dari mereka kelebihan saya itu adalah orangnya pintar, rajin cuci piring, rajin belajar, serta orangnya hemat gitu. Sedangkan kalau kekurangan saya itu kalau di rumah terlalu banyak main HP gitu. Mungkin untuk bukti videonya nanti akan saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari orang dari tuanya. Indra Rizkia. Kekurangan Kekurangan Indra di rumah suka main HP. Kelebihan Indra di rumah anaknya pinter, rajin nyuci piring, rajin belajar, dan orangnya hemat. anaknya hemat. Makanya kami masukin ke Universitas. Angus itu. Yes. Kemudian dari kakak saya sendiri, kelebihannya itu pintar, sedangkan kekurangannya itu main HP terus. Dilanjut, untuk lembar ini adalah lembar dari teman-teman SMK saya. Enggak SMK juga sih, ada teman MTS yang sekarang lagi di Universitas Tidar di Magelang. Yang pertama dari Ahmad Soleh, ini CS saya dari kelas 10, jurusan Rekayasa Pelanggan Lunak. Untuk kelebihan saya menurut dia, yang pertama itu adalah kepintaran, yang kedua adalah kemampuan literasi. Sedangkan untuk kekurangannya menurut dia saya itu orangnya yang introvert gitu. Kemudian ini CS saya ketika di pondok, beliau sampai mengatakan banyak sekali tentang kelebihan saya. Yang pertama, bisa menemukan solusi dengan cepat, mampu berpikir cepat, bisa memanfaatkan peluang dengan baik, tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu, mampu berkomunikasi dengan baik, tidak menunda-nunda amanah, pintar, suka membantu sesama, pintar menghadapi semua masalah, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk kekurangan saya menurut dia, menurut Jidan gitu, yang pertama ada masih suka malu-malu kalau bicara depan umum, yang kedua suka menunda-nunda amanah, suka menunda-nunda sholat, yang ketiga kurang konsentrasi, yang keempat masih kurang suka dengan wanita, ini bohong ini. Yang berikutnya kurang memahami perasaan wanita, ini juga bohong. Yang berikutnya juga nggak bisa begadang, terus ada belum bisa melupakan masa lalu. Kemudian yang terakhir itu masih malu-malu kalau ngomong di depan banyak orang. Sebenarnya masih sama dengan poin yang pertama sih. Kemudian ini ada si Galing atau Muhammad Ali Subarul Iskandar, teman saya, teman sekelas waktu SMK. Untuk kelebihannya, menurut dia saya itu orangnya yang pintar. Untuk kekurangannya, saya gak bisa hyper saat bermain party di Mobile Legends gitu. Kemudian ini ada dari si Samid atau bernama Dimas Rijal Padilla, teman SMK saya juga, teman sekelas.
Untuk kelebihannya itu saya itu orangnya baik gitu, suka memberikan contekan tugas. Tapi untuk kekurangannya masih tidak suka dengan wanita. Padahal sebenarnya saya itu suka gitu, cuman memang karena males aja. Kemudian ada dari Bang Ubay atau Marus Ubaidillah. Untuk kelebihan saya, yang pertama itu adalah orang tercerdas di kelas waktu SMK gitu menurut dia. Kemudian yang kedua, bersedia memberikan tumpangan ketika dia meminta tumpangan ketika pulang bareng. Sedangkan untuk kekurangan saya yaitu matanya minus. Gak apa sih, emang bener. Kemudian ada dari Bang Bius atau Ananda Saiful Ihwan. Untuk kekuatannya menurut dia, saya itu orangnya yang kelebihan saya menurut dia itu adalah nyali, sedangkan untuk kekurangannya itu adalah mata. Kemudian ada dari Meli Wulasari, ini tentang kelas saya, yaitu kelas TKJ 1. Menurut dia, saya itu orangnya gampang dikenali dengan karang di bawah hidung ini gitu. Sedangkan untuk kekurangannya kurang tinggi, karena jujur saya pun merasa kalau saya itu orangnya yang pendek. Kemudian di lembar selanjutnya, ini ada kekuatan dan kelebihan saya menurut teman-teman perkuliahan saya yang mengisi di FOM itu. Jadi yang gak ngisi pun belum tentu itu bukan teman saya gitu, itu pun teman emang mereka gak ngisi aja. Yang pertama ada dari Steja atau Satria Teja. Kata dia, saya itu dalam kemampuan bahasa Arabnya itu gacor. Terus yang kedua adalah ilmu per-IT-nya sangat mantap. Sedangkan untuk kekurangan saya kurang percaya diri. Kedua dari Kang Omar atau Omar Atila Zimran. Untuk kelebihan saya yaitu Walid Kitab dan Teknologi, infokan kitab Bidayatul Teknologi ya, juga ketahui ya Bapak. Kemudian ada juga kekurangan saya menurut dia, yaitu membaca Al-Qurannya itu terlalu cepat. Sebenarnya bukan membaca Al-Quran doang sih, kalau berbicara pun sebenarnya saya itu orangnya yang cepat berbicara gitu. Kemudian ada dari Bang Najri, ini teman saya dari Jakarta. Kelebihan saya menurut dia, saya itu orangnya yang keren, sedangkan kekurangannya gak suka cewek. Terus yang kedua adalah mata minus, otak juga minus, itu bohong semua, itu kekurangan. Kemudian ada dari Bang Rizik atau Muhammad Fahri Arizik. Kekuatan saya menurut dia, saya itu orangnya pintar terus ramah, sedangkan untuk kekurangannya apa ya, belum tahu gitu, itu kata dia. Kemudian ada dari ini Bang Zikri Fajri Asidiki dari Cianjur itu. Kelebihan saya menurut dia punya hafalan yang kuat, kemudian cerdas dalam berpikir kritis, kemudian yang ketiga adalah aktif dalam hal apapun. Sedangkan untuk kekurangannya, saya itu orangnya yang suka nyeleneh gitu katanya. Kemudian ini ada dari Nandan Nurmalini, orang Cirebon. Untuk kelebihan saya yaitu jagoan, sedangkan untuk kekurangannya saya itu kurang tegas. Kemudian ada dari Fanzani Sarsari Pansa. Untuk kelebihannya, saya itu mungkin katanya pasti pintar di TKJ gitu, padahal enggak juga. Kemudian ada kalau ngobrol juga nyambung karena backgroundnya sama, karena kan dia anak RPL, saya anak TKJ gitu. Untuk kekurangannya masih belum terlihat. Kemudian yang terakhir itu ada dari Kenaisa Fitria Salsabila. Menurut dia itu saya itu orangnya easy going. Kemudian yang berikutnya skill di bidang teknologinya itu keren pokoknya. Terus yang ketiga itu jago ngedit, padahal ngedit skill tempel-tempel doang. Kemudian untuk kekurangan sejauh ini tidak ada, padahal banyak. Kemudian di lembar berikutnya itu ada dream map saya, mulai dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini adalah pendidikan saya pada masa lalu. Yang pertama itu TK di TK Mekar Harapan, SD di SD Satu Panjikiran, MTS di MTS swasta Nahdlatul Ulama sampai Cirebon, kemudian SMK di SMK Satu Panjikiran, dan sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk masa depan, untuk ringkasan singkatnya itu yang pertama adalah cum laude S1 di PAIUP, kemudian lanjut S2 dan S3. Untuk S2 dan S3-nya itu kurang tahu apakah masih lanjut di UPI atau tidak. Kemudian bisnis di bidang jaringan komputer. Yang terakhir ada punya keluarga yang semawa. Dan untuk list 100 mimpinya bisa dicek, nanti saya akan kasihkan tampilannya gitu. Kalau untuk di sininya ada di bagian sini. Kemudian masuk ke dream map yang lebih rinci gitu. Dimulai dari pada tahun 2025, saya itu berharap kalau saya itu betah di IPAI dan tidak melanjutkan untuk semi gap year gitu. Karena dari saya sendiri
masih punya berpikiran untuk semi gap year ke jurusan teknologi rekayasa internet di UGM. Kemudian di tahun 2026 saya itu mempunyai impian untuk magang di Google atau magang di Microsoft. Kemudian di tahun 2027 memiliki sertifikat CCNA. CCNA itu ada Cisco Certified Network Associate. Untuk CCNP-nya itu Cisco Certified Network Protocol. Kemudian sertifikasi Microsoft juga saya memiliki mimpi di tahun 2007 itu. Kemudian untuk tahun selanjutnya atau tahun 2028 saya itu bermimpi bisa lulus di IPAI, tapi karena lulus yang paling baik adalah lulus yang tepat waktu, itu adalah 3,5 tahun. Kemudian di tahun selanjutnya di tahun 2029 saya itu memiliki impian untuk menjadi seorang network engineer di perusahaan Google ataupun Microsoft ataupun apapun itulah, mulai dari yang kecil dulu baru nanti mungkin bisa ke Google atau Microsoft. Kemudian di tahun 2032 saya itu memiliki impian untuk mempunyai bisnis di bidang jaringan. Kemudian di tahun 2034 menikah dengan salah seorang wanita dari orang Pakuberem. Kemudian di tahun 2036 umroh dengan dia. Dan di tahun 2056 memiliki impian untuk menua bersama di Yogyakarta. Kenapa milih Yogyakarta? Karena gitulah, tahulah mungkin. Kemudian di lembar ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya saya itu bisa meraih mimpi-mimpi tersebut atau mimpi-mimpi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, di sini kan ada 3 lembar kertas. Saya mungkin menjelaskan dulu yang paling kanan. Yang paling kanan ini adalah bagaimana caranya saya bisa survive di IPAI atau bisa lulus di IPAI gitu. Kemudian yang tengah ini tentang bagaimana caranya saya bekerja ataupun membangun sebuah bisnis. Kemudian yang paling kanan, yang paling kiri ini adalah cara-cara atau bagaimana gitu saya mewujudkan mimpi saya ketika saya ingin mendapatkan sedia. Yang pertama, yang paling kanan itu adalah dengan beradaptasi dengan lingkungan atau pembelajaran di IPA UP, karena ya saya sendiri memiliki basicnya itu di TKJ gitu, di SMK masih awam lah di bidang IPA itu. Kemudian yang kedua, belajar lebih dalam di bidang IPA UP. Kemudian yang berikutnya itu mengerjakan tugas dengan sesuai ketentuan, karena kalau tidak mengerjakan tugas itu tidak akan lulus. Kemudian jangan bolos matkul. Kemudian di tengah ini, yang pertama, belajar mendalami bidang IT, terlebih di bidang jaringan, karena kan saya ingin bekerja jadi network engineer gitu. Jadi untuk bisa mencapai itu saya harus belajar lebih giat lagi di bidang jaringan. Kemudian ikut kelas atau seminar tentang CCNA, CCNP atau apapun itu yang berhubungan dengan jaringan. Jadi bisa itu kelas offline, kelas online, kelas gratis atau kelas apapun itu, pokoknya nanti akan saya ikuti dan akan saya tekuni gitu. Kemudian yang berikutnya, belajar bisnis ke orang-orang yang berpengalaman gitu. Berpengalamannya juga di bidang jaringan, seperti ke orang-orang di bisnis, Telkom atau di Indihome atau di apapun itu. Kemudian networking dengan mitra ISP lain, atau membangun jaringan dengan mitra-mitra ISP lain, karena saya juga ingin membangun sebuah mitra saya sendiri gitu. Kemudian yang paling kiri ini, yang pertama itu menyerahkan segalanya kepada Allah gitu. Yang berikutnya ada memperbaiki sifat ataupun akhlak dari diri sendiri, karena saya juga tahu dia itu pasti menginginkan yang terbaik. Jadi saya mencoba merubah diri saya sendiri menjadi lebih baik lagi. Kemudian melamar langsung atau mendatangi langsung ke orang tuanya gitu, ngomong langsung, laki harus gentle gitu. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting mapan gitu. Jadi saya ingin mapan dulu baru lamar dia. Kemudian yang paling terakhir, kalau nggak sama dia gimana gitu, ya cari yang mirip sama dia. Kemudian masuklah ke lembar yang paling terakhir di Dreambook ini. Siapa dia itu? Siapa gitu, saya juga gak tahu. Ini adalah potongan kata-kata dari dia yang melekat di dalam saya gitu. Siapa sih dia itu? Saya juga nggak tahu sebenarnya siapa dia. Tapi saya itu sangat berharap untuk bisa bersama dia gitu. Cuman kalau nggak pun nggak apa-apa.